Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pengajian subuh Sabtu kita, masih tentang zakat. Insyaallah pada pagi ini kita akan mengkaji tentang mustahik zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Hanya saja sedekah-sedekah itu milik orang fakir dan orang miskin dan orang yang bekerja terhadapnya dan orang yang dijinakkan hati mereka, dan terhadap rikab, dan terhadap orang yang berhutang, dan pada sabilillah, dan pada ibnis sabil. Jadi para jemaah, dalam ayat ini Allah menyebutkan ada 8 kelompok orang yang berhak menerima atau mengambil zakat. Yang pertama orang fakir, kedua orang miskin, ketiga amil, orang yang bekerja mengelola zakat, yang keempat orang yang dijinakkan hatinya, muallaf. Orang ini, yang empat ini disebutkan oleh Allah dalam ayat dengan menggunakan lam, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Menggunakan lam. Lam dalam bahasa Arab artinya tamlik. Jadi makna lam di sini tamlik, milik. Bermakna 4 kelompok penerima zakat ini, setelah mereka menerima zakat, mereka memiliki zakat tersebut sehingga bebas digunakan untuk apa saja kebutuhan mereka. Jadi bebas 4 kelompok ini. Orang fakir menerima zakat, bebas dia mau menggunakan untuk apa saja bisa, karena dimiliki. Sedangkan 4 setelahnya Allah menyebutkan dengan menggunakan fi, wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Allah gunakan di sini fi. Fi artinya penggunaan. Jadi orang yang disebut dengan fi, yang pertama rikab, yaitu budak yang kitabkan merdeka atau disebut mukatab oleh saidnya. Yang kedua gharimin, orang yang berhutang. Yang ketiga fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang keempat ibnis sabil, orang yang dalam perjalanan. Mereka berhak menerima zakat tapi tidak memiliki sepenuhnya. Jadi mereka menerima zakat hanya untuk penggunaan kebutuhan mereka. Jadi firrikab, jadi dikitabkan oleh saidnya akan merdeka dengan membayar sekian. Jadi mereka menerima zakat hanya untuk membayar kepada saidnya, tidak boleh untuk lain, tidak boleh untuk makan dan minumnya, tidak boleh untuk biayai apa-apa, hanya untuk memerdekakan diri.
Gharimin, orang yang berhutang, hanya boleh menerima zakat, hanya boleh dipergunakan untuk membayar hutang, tidak boleh untuk yang lain. Karena mereka menerima bukan untuk milik, tapi fee penggunaan. Jadi hanya kepada penggunaan membayar hutang. Yang ketiga, fisabilillah. Nah, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, juga hanya boleh digunakan kepada biaya perjuangan di jalan Allah, tidak bebas penggunaannya. Kemudian ibni sabil juga seperti itu. Orang dalam perjalanan hanya boleh menggunakan untuk biaya perjalanannya. Sehingga apabila mereka telah menerima zakat, kemudian mereka biayai kebutuhan mereka seperti tadi. Misalnya ibni sabil, dia biayai dengan zakat itu perjalanannya. Ternyata setelah dia biayai ada lebih, maka yang lebih itu wajib dikembalikan kepada amil untuk digunakan oleh amil kepada kelompok yang lain. Misalnya kalau dia pergi ke Medan, berapa kebutuhan perjalanannya, pulang pergi, transportasinya, makan minum di perjalanan, atau kalau dia menginap ada penginapan, ya. Setelah itu kalau ada sisa wajib dikembalikan. Jadi beda sedikit dengan SPPD. SPPD anak kembalikan li, belum nak cashback lah, kan? Buat tempat, anak kembalikan li. Nya wajib dikembalikan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, tadi ada kategori masing-masing. Bagaimana seseorang dikategorikan fakir, bagaimana seseorang dikategorikan miskin, dan selanjutnya. Inilah yang akan kita bahas. Wal faqiru man laisa lahu malun wala kasbun laikum yaqa'u mauqi'an min kifayatihi wa kifayati mamunihi. Jadi yang disebut dengan orang fakir adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Man laisa lahu malun. Orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Ini disebut fakir. Jadi ada tiga macam. Yang pertama, orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Wala kasbun laikun, dan tidak memiliki usaha yang layak. Tidak memiliki usaha yang layak. Misalnya dia punya usaha tapi tidak layak. Ini juga disebut fakir. Usaha yang layak, yang sudah pasti adalah usaha yang halal. Maka usaha yang haram, sekalipun dengan usaha tersebut dia dapat mencukupi kebutuhannya, maka tidak mengeluarkan dia dari fakir. Usaha yang haram, usaha na, tapi harum. Le mutemung ngau usahanya. Dumpu geblau pu yang perle lebih lempeng. Tetap dalam fikih disebut orang tersebut fakir. Jadi disyaratkan usaha tersebut harus layak. Makna layak harus halal. Kemudian usaha yang halal itu harus dapat menutupi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang ditanggung nafkah oleh dia. Punya usaha dan usaha tersebut layak, juga selain usaha yang layak, artinya usaha yang halal tadi, harus punya hasil yang dapat menutupi kebutuhan dia dan kebutuhan orang yang ditanggung nafkah oleh dia. Nah, bermakna orang yang tidak punya usaha seperti itu, tidak punya usaha yang layak, yang dapat menutupi kebutuhan
dia dan kebutuhan orang yang ditanggung nafkah oleh dia, maka itulah yang disebut fakir. Nah, jadi bisa orang fakir tidak punya harta sama sekali, atau bukan tidak punya harta tapi tidak punya usaha yang layak yang dapat menutupi kebutuhan dia dan kebutuhan orang yang ditanggung nafkah oleh dia. Itu disebut orang fakir. Maka kalau seperti ini, maka tingkat kefakiran orang pasti berbeda. Karena tergantung tingkat kebutuhan. Jadi dalam agama tidak bisa disamaratakan. Boleh jadi ada seseorang punya penghasilan, ada dua orang punya penghasilan sama, tetapi yang satu dikatakan kaya, yang satu dikatakan miskin. Jadi pegah ba amen tu yang kegopnya nejuk lega. Kamu tepat kerja tadi gaji kejuk kelungan nejuk. Berarti dalam pandangan Amil Anda kaya, orang tersebut miskin. Kenapa? Karena kebutuhan orang tersebut lebih banyak daripada Anda. Boleh jadi tanggungannya lebih besar. Leurungnya perumah kedua. Anak 67 tepat. Kaput belah. Irona fit baru ban mengkawin. Menganuk mi belum nak. Yan tertuh ribe tiuro kakaya irona. Urungnya 200 tiuro kana kaya lah pulam tabangan ro nang tertuh ribe. Bit fakir. 7 anak 2 rumah tertuh ribe kan fakir. Nah, jadi tidak bisa disamakan. Maka hana dalam pandangan fikih kategori sama hana beda dengan itu indikator orang-orang yang bisa menerima BLT atau PKH. Nyo beda. Yang ibu sama hana nyo berbeda. Nah. Wala yamna'ul fakra maskanuhu wasiyabuhu walau litajammuli fi ba'di ayyamis sanah. Kefakiran seseorang tidak bisa hilang dengan sebab dia memiliki tempat tinggal, rumah, dan memiliki pakaian. Sekalipun pakaian yang dia miliki tersebut adalah pakaian, bukan pakaian biasa, tapi pakaian yang digunakan untuk berhias, tajammul. Artinya pakaian yang laga, yang bagus, yang digunakan pada hari-hari tertentu di dalam tahun. Misal pakaian lebaran, pakaian hari raya. Nyan karena geblau baju raya han tubit daripada fakir. Walaupun geblau baju raya tetap fakir. Walaupun memiliki rumah tetap fakir. Bermakna tidak ada pandangan sudut kita melihat bahwa seseorang itu fakir karena rumah, tidak. Karena banyak kali pakaiannya atau perhiasannya, tidak. Tapi sudut yang ditinjau adalah tidak cukupnya kebutuhan sehari-hari. Jadi bukan rumah. Jadi sekalipun punya rumah, bisa saja orang tersebut masih fakir. Sekalipun punya pakaian atau perhiasan, bisa saja orang tersebut tetap masih fakir. Hari-hari tertentu dicontohkan di sini kal-Aid wal Jumu'ah, seperti hari raya dan hari Jumat. Dan juga memiliki kitab disebut di sini. Memiliki kitab yang dia membutuhkan kitab tersebut. Misalnya orang ulama, kitab banyak di rumah. Kitab mahal-mahal yum. Sejuta waduh yum kitab. Sehingga kalau dia punya kitab banyak, berarti banyak sekali hartanya. Tetapi kalau kitab itu memang dia butuhkan, kon untuk pajangan, dom le kitab di rumah bacaan dom. Dari geblo mentong mu plastik, sampai kamu linggai konyan-konyan mentong plastik kitabnya, mentong baca. Yan Hanafi yang memang dibutuhkan itu juga tidak mencegah kefakiran. Artinya tetap dia masih digolongkan orang fakir.
wal abduhu alladhi yahtaju ilaihi li khidmati. Juga tidak bisa mencegah kefakiran seseorang karena dia punya hamba. Yang hamba tersebut dibutuhkan memang untuk melayani dia. Yang juga tidak punya. Misalnya surah jino punya pembantu. Yang pembantu tersebut memang dibutuhkan untuk melayani dia. Yang tidak mencegah kefakiran. Tetap masih bisa dianggap fakir. Kalau memang dibutuhkan. Karena dianggap kebutuhan. Wa maluhul ghaibu bimarhalatain, juga tidak mencegah kefakiran mempunyai harta. Dia punya harta, tapi hartanya jauh. Jauhnya ukuran 2 marhalah. Artinya ukuran boleh mengkasar salat. Ino hana peng, hana harta punya. Nah, jiutha ide. Nah, 4 harta di banda. Jadi untuk mengambil harta tersebut jauh. Tidak bisa. Nyan tetap dianggap fakir. Nah, tapi menyoturah untuk jino kakurung cocoknya. Bakon karena jino ka transaksi ji ulam ka online ya kan harta 24 jut. Nah, 24 jut cocok. Harta ino iluk mawe dajau Amerika jut dari ide. Nah, na cocok li. Mang karena ketulis bagi kitab dak pegah. Awil hadiru atau harta yang ada di tempat. Nah, Wakat hila bainahu wa bainahu. Nah, tetapi antara dia dan harta tersebut didindingkan. Dia punya harta, tapi hartanya mungkin dalam masalah sehingga tidak bisa dia gunakan. Misalnya dalam anggunan, ya kan? Pak anggunan, pak bank harta. Hartana tapi hanya gunakan gaji keanggunan pak bank. Hai bila wak beng gunakan menyohana nyan juga mas dianggap fakir. Waddinul muajjal dan hutang yang jatuh tempo. Orang yang punya hutang, ya punya dinul muajjal, piutang yang jatuh tempo. Harta tidak ada, tapi punya piutang. Nah, urung lain mutang matanya. Yang kan jatuh tempo. Tapi gelai bayu. Nyan juga tidak mencegah kefakiran. Tetap fakir. Wa kasbul ladzi la yaliku bihi, dan juga tidak mencegah fakir usaha yang tidak layak dengannya. Punya usaha tapi tidak layak. Ini juga tidak mencegah fakir. Maka orang-orang yang berusaha dengan usaha yang tidak layak, artinya yang tidak halal dalam agama, masih fakir. Berarti masih berhak menerima zakat. Ke awak mekat sabe. Awak mekat yang walaupun kaya tahan rumah lagi rumah-rumah gedung ipegat, tetap gukun urang fakir je tapi jakeun dawanya. Je ija umul sah ya lake jakut. Karena gatin tak mendawanya dalam agama. Nah, karena tidak layak usahanya. Wa afta ba'duhum anna halil mar'ah allaiqa bihi almuhtajatu litazayyun bihi adatan la yamna'u faqruha. Wa sawabuhu syekhuna. Sebahagian para ulama mengeluarkan fatwa bahwa perhiasan seorang perempuan yang layak dengan perempuan tersebut lagi dibutuhkan untuk berhias secara adat, arti pada kebiasaan, maka tidak mencegah fakir. Jadi hananging tu gasin yan muh ba jaro ge rayu lego. Ana. Munyo urung cok BLT tu bi bakoran munyo nang tuk muh. Urung kira urung kaya. Nyo munyo tajuk jakut hanjut tanging namuh bajaro urinong. Baik bajaro ragam piyo. Bak jaro urung inong atau baki urinong atau muturah pa yang lain. Jadi perhiasan yang digunakan untuk berhias oleh perempuan yang layak dengannya dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat itu tidak membuat orang tersebut keluar dari kategori fakir.
Terjadi kontroversi dalam masyarakat. Iban yame urang nama raya gejo gelong hana gejo. Ke mun ada begah. Tanya meh hana tapi tapi ipu yang dapat jo. Ai ti baru mengkawin. Igop nyan meh rayu tapi ipu yang gepajohan, ipu yang perlehan tip. Karena emas berhias bagi perempuan dianggap kebutuhan pokok. Urinang ti perle menghias. Tanya uraga mana perle. Nah, maka khusus urinang. Nah, jadi pendapat ini dibenarkan oleh Syekhuna yaitu Ibnu Hajar. Nyan ke yang disebut dengan orang fakir. Nah. Yang kedua wal miskinu man qaddara ala malin au kasbin yaqa'u mauqi'a min hajatihi wala yakfihi. Yang kedua miskin. Orang miskin yang berhak menerima zakat. Senef yang kedua orang miskin. Siapa orang miskin? Orang yang punya harta atau punya usaha, tetapi harta dan usahanya tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan dia. Oh, yang harta dan usaha tersebut ya, dapat mencukupi kebutuhan, dapat memenuhi kebutuhan, tetapi masih belum cukup. Ya ka'u mauqi'a min hajatihi, ya, sesuai dengan kebutuhannya, tapi belum mencukupi. Miskin. Punya fakir mana hana sama sekali harta, atau tidak ada usaha yang dapat mencukupi kebutuhan. Miskin punya harta, punya usaha yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi tidak cukup. Dicontohkan di sini, kaman yahtaju li asyarah, seperti orang membutuhkan 10, wa indahu samaniyah, sedangkan yang dia miliki cuma 8. Perle ti ura-ura kanya terturibe, yang na merumpok dari gereja cuma 80 ribe. Nyan gekun ureng gatin. Jadi tinjauannya kebutuhan juga. Berarti tidak sama. Anje dauko dan yang anggap menjadi apa banding-banding. Kecuali sama kebutuhan, baru je tak banding. Danyo tabah perumah 5 dro anu, igopnya tabah perumah 5 dro anu. Olehnya jak biasa taban ti danyo ngenggok nyan, duk biasa taban danyo ngonyan, pajuh taban danyo ngonyan. Nyan je tak banding. Tapi kalau tidak sama, tidak bisa dibandingkan penghasilan. Yang dibanding adalah kebutuhan, bukan penghasilan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, miskin itu berarti lebih dari setengah kebutuhan. Kalau fakir yang nomor 1 tadi, biasa para ulama mencontohkan dengan membutuhkan 100, tapi yang dia dapat di bawah 50. Perle 30 ribe, merumpok imiyuk 50. Mu 50 ribe hanatro merumpok. Nyan fakir. Nah, setengah daripada kebutuhan pun tidak sampai dia dapatkan, itu fakir. Kalau lebih dari setengah kebutuhan dia dapatkan tapi tidak cukup, artinya tidak sempurna, itu miskin. Wa in mallaka aksara min nisabin, sekalipun orang yang tidak cukup kebutuhan tadi punya harta lebih banyak daripada nisab. Lebih banyak daripada nisab. Nisab berapa? Nisab menyo tak kira menyo ngempeng sekitar 72 juta. Menyo ukuran meh jino. Padit meh 3 gram. Nah sekitar 800. Menyo sekitar 800 ya sekitar 70 jutaan nisab. Nah, misalnya seseorang punya harta lebih daripada 70 juta. Punya harta. Tapi tidak dapat mencukupi kebutuhan dia. Maka orang tersebut disebut fakir, miskin masih. Masih disebut miskin. Sehingga amil atau imam, imam yang maksud di sini pemimpin, kon imam nasah, Pak Gusi, nyoi kampung imam. Nyan boleh mengambil zakat dia
kemudian memberikan lagi untuk dia. Kecok jakut ba urungnya. Karena katron nisab. Musuh ke berarha potra le urungnya berarha kameng. Katro puluh boh kameng. Ate tro thon gujak pagesi ya cok jakut. Tau gujak amel ya cok jakut pokoknya. Dari saboh kameng gujak jakut. Olehnya gujok lam kameng yang gegoknya. Boleh. Berarti dia bisa sebagai muzaki, bisa sebagai mustahik. Jadi dua posisi dia. Dari satu posisi sebagai muzaki karena punya harta yang sudah sampai nisab. Dari satu sisi dia sebagai mustahik karena dia masih dikategorikan miskin. Apa dulu? Hatta anna lil imam ayyakhuda zakatahu wa yadfa'uha ilaihi. Sehingga boleh bagi imam bahwa mengambil zakatnya dan menyerahkannya ilaihi kepada dia. Nah, jadi jut ni dengan imam. Dengan makna ji guci, gucok jakut bagoknya, gujuk lah gugoknya. Nah, boleh. Fayu'ta kulla minhuma in ta'awwada tijaratan. Nyo hana khusus jaga fitrah nyo. Fayu'ta maka diberikan akan tiap-tiap daripada keduanya fakir dan miskin. Baru dua posisi sahabat dekun. Urang fakir dan urang miskin. Maka diambil harta zakat diberikan untuk mereka. Bagaimana cara pemberiannya? Diberikan untuk mereka. Bagaimana? In ta'awwada tijarah. Jika mereka biasa berdagang. Profesi dilihat. Profesi orang fakir. Profesi orang fakirnya. Profesi dia pedagang. Maka yang diberikan apa? Ra'sul mal. Yaitu modal. Biasa berdagang. Ubud jut urung gasinnya. Urung fakirnya. Jut gemekat bakso. Pakon hana gemekat. Sehingga fakir. Pakon hana gemekat. Sehingga miskin. Alasan hana gerubak. Kon bakso ke belau, bakso murah gerubak ke hana. Sehingga hanjek gemekat. Maka imam atau amil memberikan gerubak ke goknya. Pegot gerubak sabo ngon peng jakut juk goknya sehingga jut ge usaha. Berubahlah dia dari fakir atau mustahik nanti jadi muzaki. Nah, jadi kon dia juk peng goknya. Awak menyo juk peng kon geblau gerubak. Geblau bru. Tengok goknya lah urang fakir. Kan? Lotha goknya lah sabe goknya urang fakir. Urang lain hana itu meh. Karena yang tajuk yang berbentuk lihatnya konsumtif tajuk kan produktif. Nyo seharusnya hal lagi nyo yang perlu sekali diperhatikan oleh pengelola Baitul Mal. Jadi bagi-bagi peng tapi nging apa kemampuan dari orang fakir atau miskin tersebut lalu berikan dan dampingi. Paling penting kalau kita lihat adalah dalam usaha pendampingan. Karena kalau orang tidak didampingi pasti akan menghabiskan modal pendampingan. Benar pendampingan tapi pendampingan. Nah. Yang kalau biasa berdagang. Jadi modal yang diberikan yakfihi ribhahu ghaliban. Modal yang dapat menghasilkan keuntungan yang dapat mencukupi dia. Baik modal tapi hansip. Hansip untuk menghasilkan keuntungan. Pegah legopnya mana perle gerubak untuk gemekat bakso. Tajuk leher tuh ribe. Nyo ne modal usaha leher tuh ribe tajuk. Guperle modal legopnya busip saboh gerubak ke beliau. Pak yang minta gerubak leher tuh ribe. Tak pegah dah nak berkembang. Nyan salah tanyo yang ju. Waman lam yahsun au hirfatan atau orang yang biasa berusaha bekerja yang menggunakan alat-alat, misalnya tukang, berarti dia bekerja membutuhkan alat pertukangan. Perle gajom, perle pukun gerenda, perle bor. Maka yang diberikan untuk dia adalah alat-alat pekerjaan.
alat pertukangan dah belau. Nyan dah jauh. Kon dah belau bru. Kemudian nalung lanjut lihat ranyan. Yang ketiga amil wal amilu kasain wa huwa mayyab'asuhul imam li akhdi zakat wa kasim wa hasyir. Yang ketiga yang berhak menerima zakat amil. Contoh amil kasain seperti orang yang berusaha untuk mendapatkan zakat, pengambil zakat. Urang yacok zakat. Nyan amil. Gejak rumah urang yacok zakat. Pakon zakat yacok karena gekun ayat tentang zakat, khud min amwalihim. Ambillah dari harta mereka itu. Bukan duduk terimalah, tapi ambillah. Jadi amil harus yacok rumah. Zakat. Anak gepreh yacok. Nyan amil. Contoh definisinya apa? Wahwa mayyab'asuhul imam li akhdi zakat. Definisi amil orang yang mengutus akannya oleh imam untuk mengambil zakat. Jadi ada kalimat yab'atsuhu. Yab'atsuhu kalau sekarang boleh kita maknakan yang diangkat, dilantik oleh pemimpin untuk mengambil zakat. Berarti ada pensyaratan diangkat atau dilantik. Tidak boleh seseorang ikut-ikut jadi amil tanpa diangkat atau dilantik. Ana SK kan ditanya oleh Pak Geci, tapi kadang puruh-puruh draw degunan. Nyan nagira tanya amil, ha? Ana sapu anjit cok dari jagut tanya. Berarti nak gotong royong rona. Gedam han, hai urang ya bantu pun dah tham. Tapi anjit cok sapu bentuk kala ke hai long kena tiroh dah hilong. Anjut. Bukan Pak Geci thoyu rona. Ana FK rona. Jadi ana ruh dalam SK yang tidak bisa. Contoh amil lagi wa qasim wa hasyir. Qasim pembagi. Orang yang membagi. Hasyir orang yang mengumpulkan. Punya dalam kitab Sabilal nasi kurung macam amil. Dianggap juga amil termasuk urung yak gertak-gertak urung hantim bayi jagut. Gopnya gue rata kampung genging so yang nah harta pulau mana bayi jagut. Ya gertak-gertak urung itu. Ken preman jagut. Nyan ganggap amel juk nyan. Gara-gara gop nyan tim ya puya-puya urung item bayu jagut. Tapi menyona ge angkat but imam menyona ge angkat ge gertak-gertak gero kan nanti. Syarat ji tetap diangkat oleh imam. La qadin tidak termasuk amel qadi. Hakimnya hanya termasuk amel. Walaupun mungkin dalam tugas hakim itu ada bagian zakat qadi. Nyan hana termasuk amel. Hana termasuk amel. Berarti hanjut rimang jakut. Yang keempat mu'allaf. Siapa mu'allaf? Man aslama wa niyatuhu da'ifah. Orang yang masuk Islam tapi niatnya masih lemah. Artinya kuatan imannya dalam Islam masih lemah. Itu mu'allaf. Jadi tidak dilihat berapa lama masuk Islam. Tapi dilihat imannya dalam Islam. Kuat apa lemah. Boleh jadi ada orang masuk Islam tapi imannya sudah kuat. Berarti bukan lagi mu'allaf. Ada orang yang sudah agak lama masuk Islam tapi imannya belum kuat. Mudah goyah. Kalau dibujuk untuk murtad bisa murtad kembali. Maka dia bisa diberikan zakat. Disebut mu'allaf. Kemudian siapa lagi yang mu'allaf? Aulahu syarfun yatawakau bi'itaihi islamu ghairih. Atau orang yang punya kemuliaan di antara kaumnya. Yang kalau dia diberikan zakat bisa mengajak orang lain untuk masuk Islam. Misalnya pemimpin dari kalangan orang kafir yang masuk Islam, pemimpinnya. Raja kafir dalam Islam. Atau pendetanya yang masuk Islam. Nyan menyerta tembi jakut ke gopnyan, walaupun kuat iman ke, bisa menarik anggota gopnyan, atau masyarakat gopnyan, atau kelompok gopnyan untuk masuk Islam. Maka bisa diberikan zakat. Dianggap mu'allaf. Berarti tidak mesti harus lemah iman. Punya lagi ya. Ada kuat iman bisa diberikan zakat.
Kemudian yang selanjutnya yang berhak menerima zakat rikab. Hana belum baca karena hana lijino. Udah baca teman. Olehnya yang selanjutnya yang berhak menerima zakat lagi yaitu gharim. Wal gharimu man istadzana li nafsihi li ghairi maksiatin fayu'ta lahu in ajaza an wafa'iddin. Kemudian yang berhak menerima zakat gharim, orang yang berhutang. Gharim itu man istadzana li nafsihi, orang yang berutang untuk kebutuhan dirinya. Tapi hutangnya li ghairi maksiat, bukan untuk maksiat. Berutang untuk kebutuhan pokok, bukan untuk puput maksiat gitu. Nyan gekun gharim. Fayu'ta lahu, maka diberikan zakat baginya dengan catatan in ajaza an wafa'iddin, jika dia tidak punya kemampuan untuk membayar hutang. Leuh gemutang kahanangan bayu. Nyan jut gejak bak baitil mal, geyak lake jakut untuk bayu utang. Nyo gharib. Nah padik-padik boh juneh gharib. Nah. Wa in kana kusuban idil kasbu la yadfa'u hajatuhu liwafaihi in haladdin. Sekalipun orang yang berhutang tersebut orang yang rajin bekerja, karena pekerjaannya belum mampu untuk mencukupi atau membayar hutangnya jika hutang tersebut jatuh tempo. Menyokatruh tempo hutang, walaupun hebat tak kerja tetap haik bayu. Nyan ke urang mutang lagi nyan yang jut tajuk jakut untuk gebayu hutang. Tapi ingat catatannya, penggunaan zakat untuk mereka hanya untuk bayar hutang. Anjuk lain. Nah, juk hanya untuk bayar hutang. Nyan gharim yang pertama. Tsumma illam yakun ma'ahu syai'un. Kemudian jika tidak ada besertanya sesuatu. Rupanya orang yang berhutang tersebut setelah berhutang bangkrut. Pailit. Sehingga dia sama sekali tidak memiliki harta. Bukan tidak cukup untuk bayar hutang. Memang sama sekali tidak memiliki harta. Maka u'tiyakul. Maka seluruhnya harus diberikan. Artinya harus diberikan semua sekadar dia berhutang. Nah gemutang 100 juta apa ya hajuk jakut. Karena hana sapu. Tapi punya surah yang pertama mana gemutang 100 juta. Yang gebayu 50 juta, 50 juta itu yang gebayu. Berarti yang dibantu oleh Baitul Mal dengan harta zakat 50 juta. Dah. Olehnya Thumma wa illa fa in kana bihaisu law qada dainahu mimma mahu tamas kana turika lahu mimma mahu ma yakfihi ail umuril ghalib kama stadharu rahu syekhuna. Kemudian jika tidak, bermakna jika dia punya harta, tetapi jika harta itu dia gunakan untuk membayar hutang, dapat membuat dia menjadi orang miskin. Berarti kau orang miskin, orang kaya. Nah harta, tip untuk kebutuhan kaya. Tapi hutang nah, mau nyogebayu hutangnya, red ke gasin ke. Nyan harta dia diperkirakan umur ghalib. Sebesar mana bisa dia untuk kebutuhan dia umur ghalib? Maksud umur ghalib 60 tahun. Na umur gejino 60 tahun. Kaya, na terikat utang. Munyo gebayu ngan peng ngan harta kemandum, rek ke gasin. Nyan ge kira umur ghalib. Tahun tu nyan ditna habis. Pajuh nyan. Maksud tahun tu nyan 100 juta peng, sep ge pajuh. Munyo na harta 200 juta, gecok 100 juta untuk bayu utang. 100 tu getinggai untuk gepajuh umur ghalib, yang hansep baruh getup li baitil mal. Gebayu ngon harta jakut. Nah. Kemudian termasuk orang yang gharim
yaitu orang yang berhutang li islahi dzatil bain. Orang yang berhutang untuk memperbaiki hubungan antar manusia, antar kelompok. Kena urang pakai gemutang nyantuk gepedamai urang nyan. Nah, lagi pakai tanya orang je kena. Nah, awak mutang untuk pedamai, awak pegat MOU. Nyan pengutang rupanya pegat MOU danyo. Sehingga ipu jerah danyo. Nyan urang mutang nyan, jut rimang ja, jut rimang jakut. Itu kampung tho na gara-gara urang pakai payah gemutang nyan tu pegat. Tu pegat urang. Nyan jut rimang jakut. Fayu'ta mastadanahu lidzalika walau ghaniyan. Orang yang berhutang untuk memperbaiki hubungan orang yang berselisih ini, sekalipun kaya berhak menerima zakat. Jadi nyo hana gekalon kaya ngatin, munyo-munyo gekalon munyo mutang gero gekalon ngatin ketidakmampuan yang tidak mampu dibantu. Orang yang mengutang untuk memperbaiki hubungan masyarakat, ada kaya pun jut geterimang jakut. Nah. Kemudian satu lagi wa yu'ta mustadinu limaslahati ammah. Diberikan zakat bagi orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum. Contoh kal kira dhaif, seperti untuk menjamu tamu. Wa fakki asir, menebus tahanan, wa imarati nahwi masjid, dan meramaikan seumpama masjid. Jadi berhutang untuk kemaslahatan umum. Ini bisa diberikan zakat wa in ghaniya, sekalipun penghutang tersebut orang kaya. Nah, yang kehino ita mengturah panitia masjid. Pujud rimang jakut panitia masjid puhana. Munyo panitia masjidnya gemutang untuk kemaslahatan masjid. Nyan yang berhak terimang jakut kon masjid. Tapi panitia masjid. Baik talah nanya. Baik juk jakut ke masjid. Hansah. Masjid hanaruh lam suneh terimang jakut. Panitia masjid jut terimang jakut. Monyo na utang untuk gebangun masjid. Atau untuk kemaslahatan masjid lain. Jut terimang jakut. Sekalipun kaya. Tapi ini khilaf. Ada sebahagian ulama, diantaranya yaitu sebuah kelompok ulama mutaakhirun, menghubungkan orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum sama dengan orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya. Artinya disyaratkan baru dia bisa menerima zakat jika dia tidak mampu membayar hutang, jika miskin. Berarti menyotadang pendapat sabote, panitia masjid baroh je terimang jakut sebagai gharim menyohana harta ge yang untuk bayu hutang. Sesidro panitia masjid gemutang semen. Maksud terutuh bosa untuk pegat masjid. Lepan tadang pendapat yang isyarat hubung dengan umutang gero. Berarti isyaratkan gasin. Baroh panitia masjid yang mutang semen terutuh bosaknya bisa tak berikan zakat untuk melunasi hutang, menyo harta droge han untuk bayu hutang. Ma menyo harta droge na han ada bantu ngan jakut. Kepune mutang orangnya. Nang bayu gero ne yang menanda kehun. Nyan menyotadang ngero pendapat apa? Apa tu berarti nak khilaf pendapatnya, terserah orang dan dong. Berarti menyo urang hana gebi jakut ke panitia masjid yang berhutang gedong ngero pendapat yang disyaratkan miskin. Berarti baru jut da bayu ile utang masjid lik tanyo panitia ji buru urang ngasih. Mangko rata-rata panitia masjid urang kaya. Nah urang ngasih. Nah khilaf. Kah yang berarti panitia masjid anjay apa san tu go pekon ngahana debu jakut nyong masjid na mutang ada go nyang gedong ngero pendapatnya anjay dapat sa. Kah mungkin untuk dapat habis hana mungkin no menteng. Menyona pertanyaan mengsaboh dua segala tutup silakan. Ya.
Nyo, jakut dumpuan terus pitra-pitra. Nyo. Hana mencih ya jo. Hana. Nyantak. Nyo. 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 Dan berarti kong ya jo langsung. Jadi mengumumkan sudah bisa dibayar zakat fitrah termasuk bahagian dari yajo. Berarti sudah memberitahukan karena amel. Mangga hana moho yajo masyarakat. Nyangka termasuk bahagian daripada yajo. Nyan urang umumnya termasuk amel. Ganggap. Orang yang mengumumkan termasuk amel. Mau nyonagang kai pagsi tapi. Tapi bek pagsi umum hanya amel. Besi hanya amel. Imam tidak boleh jadi amel. Hana masalah. Juk sih punya getemba urang. Tapi punya hana getemba hana salah urang. Payah dia aja. Musuh hana getemba hanya dapat salah urang. Pakau hana nebo jakut umlasa hanya dapat salah. Pakau hana naik aja. Juk kun le urang nian. Sebab seharusnya ya aja. Bagi hana menceh ya aja rumah. Sebab menyobagi mustahil yang ya pegah dro kenan. Long gasin, long fakir, dah jakut. Payah ya lagi. Maka bak baitil mal payah pegah proposal nih. Punya hana ada pegah proposal hai jo. Karena payah pegah dro. Orang yang mengatakan fakir, yang mengatakan miskin bisa langsung diberikan zakat. Hana payah putumpah urungnya. Hana payah danyong toh cong nendron gatin. Hana payah. Hana payah jak kampung le ya pariksa pu betul. Payah rekomendasi geci ile. Hana payah. Munyo ge pegah dro ge gatin. Jut juk laju. Tapi urang yang pegah dro mutang nyan hanjut juk laju. Payah pariksa ile. Bakso na mutang. Bak tenggu pulin. Payah ge pegah tenggu pulin. Nyo hai nai mutang bak lung. Atau hidup pule urung mandum kok nyan nang mutang. Baru jut dah. Tajuk. Ya. Nyo. Nyo. Ya. Jadi urang yang berusaha dengan harta, menghasilkan harta dengan cara haram, hiban. Nah, tajuk jakut ke gopnyan. Monyo dalam kategori fakir, kita mongkonyan sehingga gopnyan masuk mustahik. Tapi jino yang je ke hukum jok ke gopnyan giban. Mustahik konyan. Hukum jok giban. Nah, yang 4 contoh surah. Aftan Nawawi fi balighi tarikan lisalah kaslan. Berfatwa Imam Nawawi terhadap orang yang sudah balik. Yang dia meninggalkan salat. Karena alasan malas. Kon karena alasan hayakui salat. Karena alasan bu'o. Nah urung gampung katuha hana getem semayang. Katanya ang pagko hana semayang. Allah haim kupubud be. Kon hana gak pegah hana wajib semayang. Menyo pegah hana wajib kajuk kaphe. Hana dajuk jakut. Nyo bu'o ge hang getem pubud. Nyan kiban. La yakbiduha lahu. Orang tersebut tidak bisa mengkabat zakat untuk dirinya. Hanjut geterima gerog. Kan hanjut jo. Hanjut geterima. Illa waliyuhu. Kecuali walinya. Bak so dajuk jakut kurang lian. Bak wali ke. Nah, musuh namel urang dron. Nenging rumahnya yang dengkunya menggetu mayang dan. Goknya urang ngasin. Dajuk jakut konyan. Tapi bek bak konyan. Bak wali ke. Hah? Bek kepudiat tut. Rasulullah mendak hana getut. Gepegah kena getut ke hana. Bek awai danyo yaduk Rasulullah hana getut. Jadi tajuk bak wali tak tetot dah wali. Tak pegah bak wali nyo jakut ke tipulin dong jok baron. Kenapa orang tersebut tidak diberikan langsung kepada dia? Karena dia dianggap kasabiin wa majunin, seperti anak kecil dan orang gila. Urung hana tumayangnya ganggap lagi anak umi. Ganggap lagi urung pungo. Urung pungo hanya dajuk jakut baji. Menyoji gatin tajuk bak wali karena mereka dianggap tidak cerdas. Karena yang disyaratkan baru sah tasarruf, orang harus cerdas, rasyid.
Cerdas itu apa? Silahuddin wal mal. Pandai menjaga agama dan menjaga harta. Leurungnya hana pandai menjaga agama. Bukti ji sumayang bo. Nah, menyona yang juk kami, yang ne beradi. Baik nunjuk baron. Tapoh hakai ke nya. Tu dan yang baap tu tho wali ke apa ke. Hai ke juk baron juk jakut lum. Ipegah hana kata mayang ka. Kaji hai juk bagah. Apa poh hakai dengan. Yan fatwa Imam Nawawi. Musuh wali ke hana. Wa in ghaba waliyuhu. Hana wali ke. Ka hana daduha wali ke kiban. Jaka kau nyan dah kubah. Atewa wali dah juk. Kubah jaka hak kau nyan. Atewa wali dah juk. Jaka na kau nyan. Tega ada nyong tu. Hai kijuk hanai bi gulung jakut. Dong kau ngasing ko. Nai pak melasah kubah. Tapi hanam thojuk. Hanam pam juk ke molam. Hai bak long nyupu juk bakah muka semayang dan. Ha? Monya hanai wa sama sekali pendapat pertama kagak hana dah juk. Juk kurung lain. Kemudian tambah tu berkaitan dengan pertanyaan Ron. Wa yajuzu daf'uha li fasik. Boleh menyerahkan zakat untuk orang fasik. Jadi contoh yang Ron nubuh tanya, awak mekat sampai nyan kanjut dajuk jaku ada pegah karena fakir. Nyan awak fasik. Orang yang berbuat fasik, yang pubut dosa sampai-sampai urung fasik. Boleh menyerahkan zakat. Tapi illa kecuali baru tidak boleh menyerahkan zakat untuk dia in ulima annahu yasta'inu biha ala maksiyah. Jika getanya yang juk zakat tak depu, apabila kita memberikan zakat untuk dia pasti digunakan untuk maksiat. Oh kapah tak kana ngan tambah modal ya mukatnya kan. Nyan kiban hukum dayuk zakat fayahrumu wa in ajza. Maka haram sekalipun memada. Monyo tajuk keji zakat tu sah tapi tanya dosa. Haram hukum juk. Dosa tu. Zakat sah. Artinya hana payah tajuk jaga lain yang sah, tapi dosa, memberikannya dosa. Jaga sah. Yan jawaban Ron. Berarti jut tajuk kan? Nya surah jut. Nah, tapi yang kenya hukumnya tak depu digunakan untuk nyan dosa ada. Nya hana tak depu digunakan untuk nyan, hana dosa. Juk. Kadang tika anu ke rumah kan? Mangat nak baibi makanan ke anu dengan makanan haram dan minuman haram. Jut no mentang kan? Tutup dengan kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.